Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Spectrum to Bridging yang beranggotakan Afrah Sarfina, Tajul Fadilah Muhija, Solja Anjali, Musi Rahmawati, dan dosen pembimbing Hijriyati MPDI. Apa sih itu spectrum to bridging? Pasti kita bertanya-tanya dong, maksud dari spectrum to bridging itu apa? Jadi marilah kita simak penjelasannya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Afrah Sarfina. Di sini saya akan menjelaskan pengertian spectrum to bridging. Spectrum to bridging adalah model pendekatan penilaian di dalam kelas yang mana di situ guru dapat menilai, dapat mengamati setiap apa yang dikerjakan dan dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Model penilaian ini sangat penting bagaimana menilai anak secara individual dengan tepat dan secara efektif. Model penilaian ini juga dapat membantu guru dalam mengenali kelebihan dan kekurangan anak. Jadi kita sebagai guru bisa tahu bagaimana model pendekatan penilaian ini, apakah si anak dapat mengembangkan 6 aspek perkembangan atau belum mampu menguasai semuanya. Saya Solja Anjali akan menjelaskan tentang sejarah dan landasan teoritis spectrum to bridging. Saya akan menjelaskan tentang sejarah, yaitu sejarah praktik penilaian anak dimulai dengan psikolog Prancis yang bernama Alfred Binz pada tahun 1904. Jadi penilaian pada awalnya disebut sebagai pengujian. Pengujian memerlukan psikolog terlatih khusus yang menggunakan prosedur standar dan menafsirkan skor berdasarkan data normatif. Salah satu tes yang paling terkenal adalah tes IQ yang dapat mengukur pengetahuan dan keterampilan terpisah yang sangat mendukung kemampuan verbal dan matematika. Tes IQ ini digunakan untuk mengurutkan anak-anak yang memiliki IQ tertinggi hingga di bawah rata-rata, yaitu dari segi kecerdasannya. Selanjutnya ada landasan teoritis. Landasan teoritis spektrum terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner pada tahun 1993 sampai 1999. Dan teori kedua yaitu perkembangan non-universal oleh David Henry Feldman pada tahun 1994 sampai 1998. Meskipun kedua teori ini memiliki beberapa perbedaan, namun memiliki ciri-ciri yang sama dalam konseptualisasi kognisi manusia. Dan kedua pembuat teori ini berpendapat bahwa kemampuan kognitif bersifat jamak dikarenakan manusia memiliki kekuatan, minat, dan kelemahan kognitif yang berbeda. Dan persamaan inilah yang menjadi landasan teoritis proyek spektrum. Apa sih ciri-ciri dari spectrum to bridging? Yuk, mari kita dengarkan penjelasannya berikut ini. Saya Tajul Fadilah Muhija, NIM 1802175. Jadi di sini saya membahas tentang ciri-ciri dari spectrum to bridging. Yang pertama ada sistem penilaian adalah bahwa kegiatan spektrum mengambil banyak contoh dari bidang, bukan hanya berfokus pada bidang akademik saja. Jadi maksudnya spektrum ini sendiri tidak berfokus pada bidang akademik, tapi juga berfokus pada bidang non akademik. Misalnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kan dia bukan bidang akademik, tapi bidang non akademik. Tapi dengan adanya ekstrakurikuler dapat melatih bakat-bakat pada anak. Yang poin kedua ada kegiatan spektrum memberikan anak materi yang mengundang untuk manipulasi. Jadi maksudnya di sini manipulasi itu kan mengelabui atau istilahnya menipu, tapi menipu di sini itu menipu dalam hal baik. Misalnya ada anak yang tidak suka sayur. Jadi di sini guru atau peserta didik memberikan materi agar anak ini dapat suka sayur. Misalnya anak yang gak suka sayur tadi, sayurnya itu dimasukkan ke dalam kotak susu karena dia tadi suka susu kayak gitu. Jadi secara tidak langsung
dia sudah belajar tentang sayur dan mulai menyukai sayur kayak gitu. Atau misalnya di matematika, anak nggak suka belajar matematika, tapi kita juga dapat memanipulasi anak melalui permainan-permainan yang dia sukai, yang mengandung matematikanya. Yang ketiga, spektrum adalah pekan raya kecerdasan, mengidap materi yang tepat dan membuka kesempatan bakat pada anak. Jadi spektrum ini sendiri merupakan tempat dilatihnya kecerdasan pada anak, dan juga memberikan kesempatan pada anak yang memiliki bakat-bakat tertentu. Misalnya ada anak yang pandai di dalam bermain bola, ada anak yang pandai di musik. Dengan adanya spektrum tadi dapat memberikan kesempatan pada anak untuk membuka bakatnya yang terpendam, untuk mengetahui bakat-bakatnya yang belum dia ketahui dan mengembangkan bakat-bakatnya yang tersembunyi. Saya Musi Rahmawati ingin menjelaskan tentang segi spektrum to bridging, berfokus pada kesempatan untuk kecerdasan majemuk dalam bidang kurikulum yang berbeda, termasuk bahasa dan kemampuan membaca dan menulis, matematika, sains, kesenian visual, dan seni pertunjukan, kurikulum kecerdasan karena muatan, bridging yang disusun dari beberapa bidang. Yang pertama, bidang kurikulum kemampuan intelektual dalam masyarakat. Yang kedua, bidang kurikulum menawarkan pintu masuk bagi anak-anak, yaitu bidang kurikulum mendorongkan untuk anak-anak mengajar kegiatan. Yang ketiga, mengajarkan bidang produksi dengan bidang kurikulum yang membantu yang dilakukan oleh daya guru. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.